Di episode kali ini saya akan membahas makanan yang kayaknya nggak begitu lazim ya. Kalian pernah makan belalang goreng nggak sih? Katanya sih cuma air putih yang bisa ngilangin aus. Bener nggak sih? Katanya sih sebelum olahraga sebaiknya minum susu ya. Sekilas dua jenis daun ini berbeda, cuman kalau dari segi bentuk dan warna serupa. Apa saja sih perbedaan dari kedua jenis daun ini? Apa kabar teman-teman Wonder Food, sehat semua ya? Sekarang sudah jam 2 siang, saatnya Wonder Food. Di episode kali ini saya akan membahas makanan yang kayaknya nggak begitu lazim ya. Tapi di Indonesia ini bukan hits lagi, tapi memang real dan nyata menjadi santapan orang Indonesia. Kalian pernah makan belalang goreng nggak sih? Belalang pernah waktu masih kecil. Nggak pernah. Nggak pernah. Belalang nggak pernah. Waktu kemarin dibilang waktu itu ya itu ikut dari dari nenek sih sebenarnya bilangnya obat ini biri-biri sama merah-merah alergi. Nggak tahu. Tuh kan ternyata banyak juga loh teman-teman Wonder Food yang nggak begitu tahu atau mungkin ada yang pernah dengar tentang belalang goreng. Cuman nggak pernah mencobanya. Saya jadi penasaran juga sih gimana ya rasanya. Terus tersedia di daerah mana saja ya? Sebagian dari kamu pasti sudah pernah dengar tentang belalang goreng kan? Tapi banyak juga di antara kalian yang belum pernah mencoba gimana rasanya. Tapi siapa sangka ya di beberapa daerah belalang justru dijadikan sumber pangan yang kaya akan nutrisi. Di Yogyakarta misalnya, di wilayah Gunung Kidul, serangga ini masih dipertahankan sebagai makanan cemilan ataupun lauk pauk. Belalang dimanfaatkan oleh warga setempat dengan cara digoreng. Penduduk Gunung Kidul mengkonsumsi belalang sebagai sumber bahan pangan alternatif. Setelah terekspos di media elektronik, belalang goreng menjadi semakin terkenal dan menjadi tujuan kuliner wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung di wilayah Gunung Kidul. Setelah dicicipi, banyak yang mengakui memang bentuknya agak aneh, namun belalang goreng punya rasa yang enak layaknya udang. Dari situ kemudian banyak pelaku wisata yang menggiatkan belalang goreng menjadi oleh-oleh dan kuliner khas Gunung Kidul. Terlebih, penjual belalang goreng banyak dijumpai di sepanjang perjalanan menuju wisata Gunung Kidul yang biasanya berjualan di kios-kios kecil. Belalang goreng telah lama dijadikan lauk bagi mereka masyarakat Gunung Kidul. Karena belalang yang diolah yaitu belalang kayu yang banyak ditemui di dahan pohon jati atau di semak-semak yang tumbuh di Gunung Kidul. Untuk menggoreng belalang, bumbu yang digunakan cukup sederhana, ketumbar dan garam. Untuk rasa pedas manis, maka kamu bisa menambahkan cabai. Belalang harus dibersihkan terlebih dahulu dan kotoran yang ada di dalam tubuh belalang pun harus dibuang terlebih dahulu agar rasanya nikmat. Setelah itu belalang tinggal digoreng hingga kering dan siap disantap. Semua bagian belalang bisa dimakan termasuk bagian kepala dan kakinya. Tapi perlu jadi perhatian nih teman-teman Wonder Food. Bagi kalian yang alergi dengan makanan yang berprotein tinggi, maka harus berhati-hati saat memakan belalang ini. Karena bisa menyebabkan gatal-gatal yang disebabkan kandungan protein yang ada di belalang. Sumpah ya, saya pikirnya tuh hanya orang Manado saja yang pemakan segalanya. Ternyata teman-teman yang tinggal di daerah Gunung Kidul menjadikan belalang goreng ini sebagai santapan favorit mereka yang hampir dikonsumsi setiap hari. Di balik tampilannya yang agak menyeramkan itu, ternyata belalang goreng ini punya kandungan gizi yang luar biasa. Coba kita lihat ya, apa sih kandungan gizi yang ada di dalam belalang goreng? Masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan belalang untuk membantu memenuhi kecukupan protein, zat yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan juga pertumbuhan.
Selain kadar protein yang tinggi, dalam belalang terkandung berbagai jenis mineral seperti kalsium, magnesium, potasium, sodasium, fosfor, dan zat besi. Sementara untuk kandungan vitamin beragam, mulai dari vitamin A, B, B1, B2, B6, E, dan C. Dan juga ada kandungan asam folatnya hingga berbagai jenis asam lemak. Pada belalang yang masih segar, kandungan proteinnya itu sekitar 20%. Tetapi pada yang kering itu sekitar 40%. Belum lagi kulitnya yang mengandung zat ketosan seperti udang. Protein sangat penting bagi pertumbuhan. Bila tubuh kekurangan protein, penyerapan dan fungsi zat gizi lain di dalam tubuh tidak akan optimal. Kita tanya expert aja yuk, apa sih sebenarnya manfaat dari belalang goreng? Pangan belalang ini merupakan pangan alternatif untuk sumber protein. Jadi pada daerah-daerah tertentu yang memang belum punya banyak pilihan jenis protein, belalang bisa dijadikan sebagai sumber protein. Dia sangat kaya akan protein, akan nilai proteinnya. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa belalang ini mengandung zat yang disebut dengan tropomyosin. Nah ini kan salah satu jenis asam amino yang cenderung sekali pada orang yang mengkonsumsinya itu menyebabkan terjadi rasa alergi. Jadi ini juga ditemukan pada udang juga tinggi sekali ya, kemudian ditemukan juga pada serangga yang lain. Nah ini kalau dikonsumsi pada orang-orang tertentu bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah ini saja yang mesti diwaspadai. Ya, belalang itu karena merupakan sebagai sumber protein, maka belalang dianjurkan dikonsumsi sebagai lauk ya untuk memenuhi kebutuhan protein seseorang. Betul ada batasannya karena dia mengandung tropomyosin tadi. Jadi jangan sampai seluruh kebutuhan protein dipenuhi dari belalang karena khawatirnya akan memunculkan reaksi alergi pada tubuhnya. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain rasanya belalang goreng, bolehlah main-main ke Gunung Kidul sekaligus kuliner di sana, cobain. Nanti kasih tahu ya rasanya kayak apa. Mention aja di Twitter ataupun di Instagramnya @wonderfoodnet. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang ada di Twitter dan juga di Instagram. Tetap di Wonder Food ya.